pasukan khusus alias Kopassus adalah elemen dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Seperti sebutannya, Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, melakukan pengintaian hingga anti-teror. Bukan sekedar jargon semata, kemampuan Kopassus sebagai pasukan elit sudah sejak lama diakui dunia. Hal itu terbukti dari sejumlah prestasi dan fakta membanggakan Kopassus yang wajib kalian simak. Keahlian menembak sasaran secara cepat dan tepat menjadi syarat mutlak anggota pasukan elit seperti Kopassus. Sebab, berbeda dengan pasukan biasa, pasukan elit menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting dan krusial, yang pastinya memiliki tingkat kesulitan yang lebih menantang. Menembak dengan jitu menjadi salah satu keahlian yang dimiliki Kopassus dibanding pasukan elit dari negara lain. Dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik yang diselenggarakan pada Desember 2006, personel Kopassus meraih juara penembak jitu atau sniper. Canggihnya, senjata yang digunakan merupakan senjata buatan karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Pindad. Sementara di posisi kedua diraih oleh pasukan elit Australia. Kopassus merupakan salah satu pasukan elit terbaik di dunia, berdasarkan urutan pasukan elit dunia versi Discovery Channel Military edisi 2008. Kopassus berada di peringkat 3 pasukan elit dunia setelah Special Air Service atau SAS Inggris dan Mossad Israel. Kopassus disebut memiliki keterampilan militer di atas rata-rata dibanding prajurit negara lain seperti Rusia, Amerika, Prancis, dan lain-lain. Kopassus antara lain memiliki kemampuan menembak jitu atau sniper, bela diri Indonesia bertahan hidup, kemampuan teknologi, dan skill lainnya. Posisi ketiga sebagai pasukan elit dunia juga dibuktikan dengan barisan prestasi yang telah diraih. Pada pertemuan Elite Forces in Tactical Development and Assault di Wina, Australia, Kopassus meraih peringkat 2 dalam melakukan operasi militer strategis seperti intelijen, pergerakan, penyusupan, hingga penindakan. Sementara di urutan pertama adalah pasukan elit Amerika Serikat Delta Force. Saat itu, 35 pasukan elit dunia ikut berkompetisi di ajang tersebut. Setiap pasukan elit di dunia punya bela diri. Jika senjata sudah tak dapat lagi diandalkan, maka pertempuran akan dilanjutkan dengan tangan kosong. Untuk itu, ada beberapa bela diri yang dikuasai anggota Kopassus. Pertama adalah Yongmodo yang menjadi bela diri wajib militer di Indonesia. Anggota Kopassus juga menguasai seni bela diri merpati putih. Dengan pernapasan dan tenaga dalam, mereka membuktikan mampu menembak dan berkelahi dengan mata tertutup. Bahkan naik motor dengan mata ditutup keliling kompleks juga sanggup dijalani oleh seorang personel Kopassus. Tak cuma itu, setiap prajurit mampu mematahkan besi di atas lampu neon, mematahkan kayu dengan uang kertas, dan kemampuan lain di atas manusia normal. Personel Kopassus tidak terlalu bergantung dan mengandalkan teknologi canggih. Karena itu, tiap personel Kopassus dituntut memiliki kemampuan serba bisa. Tak heran jika konon kabarnya, satu prajurit Kopassus setimpal dengan 5 prajurit biasa. Hal itu tentu berbeda dengan pasukan negara maju seperti Amerika Serikat yang terlalu mengandalkan kecanggihan teknologi senjata yang dimilikinya. Narator Discovery Channel Military menyatakan, sebuah pasukan khusus yang hebat adalah pasukan yang mampu mencapai kualitas sempurna dalam hal kemampuan individu. Kemampuan itu tak hanya berupa kemampuan bela diri, namun juga untuk bertahan hidup atau survival, kamuflase, strategi daya tahan gerilya, membuat perangkap, dan lain-lain. Maka tak heran, kehebatan dan kekuatan yang dimiliki Kopassus membuatnya disegani militer negara lain. Bahkan sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya, seperti negara-negara di Afrika Utara dan Kamboja. 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara diketahui menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Para perwira Kopassus ditugaskan untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam tersebut. Sementara itu, Kamboja juga telah lama menggunakan pelatih militer dari Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan yang dilatih Kopassus adalah pasukan khusus bernama Batalion Para Komando 911. Pasukan itu merupakan bagian dari tentara kerajaan Kamboja atau Royal Cambodian Army.
Sejak terbentuk pada 1952, Kopassus telah melakukan berbagai misi bela negara, mulai dari operasi militer penumpasan separatis hingga membantu lembaga negara, hingga masyarakat sipil di dalam dan di luar negeri. Misalnya, membasmi separatis DITII Kartosuwiryo tahun 1958, hingga berperan dalam operasi Dwi Kora tahun 1963. Di masa pembangunan, Kopassus berhasil membebaskan penumpang pesawat Garuda Indonesia yang disandra pada 1981 silam. Di bawah pimpinan Komando Jenderal Kopassus Prabowo Subianto saat itu, Kopassus juga berhasil membebaskan para peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disandra Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Mapenduma, Papua tahun 1996. Para anggota Kopassus juga mencatatkan prestasi tersendiri, tak kalah meneriakan keberhasilan dan rasa syukur mereka saat mencapai puncak gunung tertinggi dunia Mount Everest. Teriakan mereka menggema di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Salah satu anggota Kopassus yakni Pratu Asmujiono langsung melepas masker oksigen dan mengibarkan bendera merah putih. Tak lupa prajurit Kopassus itu mengenakan baret merah kebanggaannya. Pratu Asmujiono, Sersan Misirin dan Letu Iwan Setiawan, ketiganya tercatat sebagai anggota militer Asia Tenggara yang sukses mencapai puncak Gunung Everest. Tim Kopassus sampai ke puncak Everest Sabtu 26 April 1997 pukul 15.25 waktu Nepal. Keberhasilan ini membuat nama Kopassus makin diakui dunia. Meski menorehkan banyak prestasi, Kopassus juga punya catatan buram. Sepak terjang mereka dikaitkan dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Pasukan elit TNI ini misalnya dikaitkan dengan kasus hilangnya nyawa 5 wartawan Australia yang diduga dieksekusi prajurit Kopassus di kota Balibo, Timor Leste pada 1975. Saat runtuhnya rezim Orde Baru, Kopassus di bawah pimpinan Prabowo Subianto dituding menculik belasan mahasiswa serta menyulut kerusuhan massal pada Mei 1998. Saat operasi militer TNI di Aceh antara 1990 hingga 1998, Kopassus juga dikaitkan dengan kasus 300 wanita dan anak di bawah umur yang mengalami ruda paksa. Selain itu, 12.000 orang disebut meregang nyawa selama operasi.